selamat siang sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips gimana cara supaya tanaman padi kita itu tidak mudah roboh, tidak mudah rebah, batangnya kokoh dan kuat. Karena pada musim penghujan itu biasanya banyak sekali padi yang mudah roboh dan juga karena cuaca angin yang kencang. Nah, gimana solusinya? Simak terus video Exo Jaya Channel. Tapi bagi sahabat tani yang baru bergabung di Exo Jaya Channel, jangan lupa ya dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan juga bagi sahabat tani yang ingin selalu menanti informasi-informasi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Oke sahabat tani, terima kasih yang buat sahabat tani yang sudah ngedukung Exo Jaya Channel. Semoga saja bagi yang punya channel YouTube semakin berkembang dan sukses. Oke, kasus tanaman padi roboh itu seringkali terjadi menjelang panen, terlebih pada musim penghujan seperti saat sekarang ini ya sahabat tani ya. Nah, angin kencang itu juga bisa berpengaruh pada tanaman padi yang kenapa awalnya tidak roboh menjadi roboh. Jadi tanaman padi yang roboh itu biasanya terjadi pada tanaman padi yang terutama varietas dengan batang yang tinggi, seperti halnya angin kencang, hujan deras, itu juga menyebabkan tanaman padi itu mudah rebah. Oh iya sahabat tani, kenapa padi mudah roboh itu sebenarnya ada 5 faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu karena angin kencang. Angin kencang yang menerpa tanaman padi itu menyebabkan tanaman padi roboh, terutama pada tanaman padi dari varietas dengan batang yang tinggi. Kemudian faktor yang kedua itu adalah hujan lebat. Nah, hujan lebat di sini itu juga amat sangat berpengaruh ya. Seperti halnya angin kencang, hujan deras juga menyebabkan tanaman padi rebah. Air hujan itu menyebabkan batang padi itu melebihi beban, padi itu lebih berat sehingga roboh karena tidak kuat menopang daun dan bulir yang basah. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah varietas benih. Varietas padi dengan batang yang tinggi itu lebih rawan rebah terutama pada musim hujan. Oleh karena itu, pada saat musim hujan disarankan menggunakan varietas yang memiliki batang tidak terlalu tinggi. Kemudian faktor yang keempat itu adalah terlalu banyak pemberian pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen yang berlebih itu menyebabkan tanaman padi tumbuh terlalu subur sehingga beban tanaman menjadi lebih berat. Terlalu banyak unsur N itu menyebabkan batang tanaman padi itu tidak kokoh dan rawan rebah. Kemudian faktor yang kelima itu adalah serangan hama penyakit. Serangan hama atau penyakit yang terjadi pada pangkal batang tanaman padi itu juga bisa menyebabkan batang padi rusak atau membusuk sehingga mudah roboh. Selain itu juga ada 4 solusi cara mengatasinya. Maksud saya ada 4 cara agar padi itu tidak mudah roboh. Jadi faktornya apa aja? Yaitu yang pertama itu adalah menggunakan varietas padi unggul yang memiliki batang tidak terlalu tinggi supaya tidak mudah rebah ketika diterpa angin kencang dan hujan lebat. Kemudian yang kedua, pemupukan yang berimbang. Pemupukan yang berimbang atau pemberian pupuk nitrogen memang membuat tanaman padi menjadi lebih hijau dan subur. Namun apabila berlebih, itu unsur nitrogen yang menyebabkan tanaman padi itu terlalu subur dan rentan roboh. Oleh karena itu, lakukan pemupukan secara berimbang. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu dengan memperkuat batang tanaman padi dengan cara dispray kalsium, silika, dan juga fungisida. Jadi memperkuat batang tanaman padi itu dengan pupuk
yang mengandung fosfat dan kalium. Pupuk dengan kandungan unsur fosfat dan kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman padi sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah roboh. Kemudian selain itu juga disemprot dengan menggunakan silika atau SiO2. Silika berperan dengan pembentukan dinding sel tanaman, yaitu memperkokoh pertumbuhan tanaman sehingga tumbuh tegak dan dapat menangkap sinar matahari untuk proses fotosintesis yang optimal. Di samping itu, SE juga memperkuat ketahanan batang dan daun terhadap serangan hama penyakit, sehingga silika dan juga kalsium amat sangat dibutuhkan dan bisa untuk mengatasi dengan adanya angin kencang ataupun faktor hujan yang deras gitu. Kemudian faktor yang keempat atau cara yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit itu dapat menyebabkan tanaman padi lemah dan mudah roboh. Pengendalian hama dan penyakit, terutama yang menyerang pangkal batang, sebaiknya dilakukan sedini mungkin, yaitu dengan disemprot yang namanya fungisida yang berbahan aktif piraklostropin. Nah, piraklostropin itu contohnya adalah seperti piraklo. Nah, piraklo ini bisa untuk yang namanya mengatasi supaya batang kokoh tidak mudah roboh. Tapi kalau dispray di akhir atau di awal itu bisa untuk menguatkan akar tanaman padi kita. Oke sahabat tani, demikian 5 faktor apa penyebab tanaman padi kita mudah roboh dan juga 4 cara supaya tanaman padi kita tidak mudah roboh. Dan juga tadi saya sudah ngebahas dispray dengan menggunakan kalsium, silika dan juga fungisida. Nah, alangkah baiknya bila dispray kalsium dan juga silika itu ada 4 kali pensprayan, yaitu di usia 15 hari setelah tanam. Jadi sebelum 15 hari jangan dispray dengan kalsium atau silika. Kemudian di usia lagi pensprayannya di usia 25 hari setelah tanam. Jadi yang pertama tadi usia 15 hari setelah tanam, yang kedua itu adalah 25 hari setelah tanam, kemudian yang ketiga adalah 45 hari setelah tanam. Jadi ada 3, kemudian yang terakhir itu di usia berapa sahabat tani? Di usia 65 hari setelah tanam. Jadi yang pertama tadi itu adalah 15 hari setelah tanam, yang kedua 25 hari setelah tanam, yang keempat 45 hari setelah tanam, dan yang terakhir itu adalah 65 hari setelah tanam. Cuman yang tadi, yang cara yang keempat yaitu dispray dengan fungisida, itu alangkah baiknya dari awal, ibaratnya dari sebelum tanam ya. Itu ibarat kita buat rumah itu seperti pondasi. Kalau pondasi kita kuat, kokoh, nanti setelah bunting dia itu sudah siap untuk menerima semua goncangan, semua semua masalah. Contohnya dari angin kencang, dari hama dan lain sebagainya gitu ya sobat tani. Jadi demikian tadi 4 cara agar tanaman padi kita tidak mudah roboh. Dan di sini saya mau merekomendasikan silika itu dari Javanica ya. Jadi yang merek dagangnya itu Thanos, ini bagus sekali karena berbahan aktif nano silika yaitu 33% dan juga mengandung mikro majemuk 20%, dan juga di sini amat sangat terjangkau ya sahabat tani. Ini beratnya sekitar 250 ml, itu hanya sekitar Rp75.000. Dan kemudian untuk kalsium yang bisa dispray, di sini saya akan merekomendasikan kalsium liquid, yaitu ini adalah kalsium murni yang amat sangat cocok dan amat sangat penting bagi pertumbuhan tanaman di usia vegetatif maupun di usia generatif. Sedangkan persediaan kalsium pada tanaman itu sangat terbatas sehingga penyerapan pada akar menjadi sangat minimal. Nah, oke sahabat tani,
Itu tadi yang bisa Exo sampaikan ya. Silikanya itu contohnya rekomendasi dari Javanica, mereknya Thanos, dan kemudian untuk kalsium liquidnya itu, kalsium murninya itu dari PT Agro Indo Semi. Demikian tadi informasi yang bisa Exo sampaikan seputar dunia pertanian. Kali ini tadi ngebahas gimana cara supaya tanaman padi kita tidak mudah roboh atau rebah atau terkena angin. Semoga saja informasi yang Exo sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani di seluruh Indonesia, terutama untuk petani padi. Tapi bila ada kata yang kurang berkenan dari Exo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.